Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nolita Widya. Video kali ini saya akan membahas lagi materi dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi diferensial. Dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, pengakuan atau perumusan masalah atau peluang. Jadi, masalah adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagi perusahaan. Jika masalah atau peluang telah ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Yang kedua, ada pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa yang lalu. Dapat pula dilakukan pencarian alternatif baru apabila belum melakukan pengalaman di masa lalu. Yang ketiga, ada pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan bagi pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif. Yang keempat, ada implementasi dan penindaklanjutan. Untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, umpan balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai perangsang untuk menyadari adanya masalah dengan cara pengajian penyimpangan kinerja yang sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran, atau dengan memberitahukan kepada manajer bahwa mereka gagal dalam pencapaian keluaran atau sasaran laba yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, ada pemisahan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dalam informasi akuntansi, dalam pemilihan keputusan ini, yang pertama, seberapa jauh informasi akuntansi yang dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, permintaan atas persaingan produk atau jasa. Yang ketiga, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. Yang keempat, lingkup keputusan yang diambil. Yang kelima, referensi pengambilan keputusan. Yang keenam, kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Yang ketiga itu menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Yang terakhir ada membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu yang pertama, merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari 3, yaitu yang pertama, informasi aktiva diferensial, yang kedua, informasi pendapatan diferensial, dan yang ketiga, informasi biaya diferensial. Diferensial versus biaya relevan. Istilah biaya diferensial berbeda pengertian dengan biaya relevan, karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum, yang tidak terlalu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang mengandung unsur masa yang akan datang dan yang berbeda di antara alternatif tersebut secara unit disebut dengan istilah informasi akuntansi diferensial. Pada biaya diferensial, keputusan yang diambil menyangkut pemilihan alternatif di masa yang akan datang. Dan untuk dapat melakukan pemilihan pengambilan keputusan, harus dapat membedakan di antara alternatif yang tersedia. Sedangkan pengambilan keputusan
didasarkan atas biaya yang paling minimal dan efisien bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, unsur biaya yang terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Yang kedua, ada sumber informasi. Informasi biaya penuh dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan. Karena sistem akuntansi perusahaan memang dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Biaya diferensial biasanya dikumpulkan dengan cara merancang sistem akuntansi sedemikian rupa sehingga memudahkan penafsiran biaya diferensial tersebut seusai dengan masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Sistem akuntansi harus dapat memisahkan biaya menurut perilakunya dan memisahkan biaya menurut hubungan biaya dengan berbagai cost objektif. Yang ketiga, ada perseptif waktu untuk biaya penuh antara lain, yaitu untuk mengajukan laporan keuangan, maka informasi akuntansi penuh masa lalu perlu dikumpulkan. Dalam perencanaan jangka panjang, biaya penuh diperlukan pula sebagai dasar penyusunan program. Dalam penetapan harga jual, biaya penuh disesuaikan dengan kondisi yang akan datang, yang dipakai sebagai dasar penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Biaya variabel adalah suatu konsep yang mana banyak memasukkan biaya-biaya langsung saja. Yang keempat, ada biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Biaya tersebut merupakan biaya diferensial. Selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik, kos aktivitas yang tetap diperoleh pada waktu yang lampau. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Yang keenam, ada biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang dipilih. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Selanjutnya, biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Selanjutnya ada biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut juga biaya keluar dari saku. Contohnya, manajemen memutuskan untuk menerima pesanan pembuatan produk dari seorang pelanggan. Dalam hal ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah contoh biaya keluar dari saku. Ada 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Berikut ada pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.